Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan AC-AC converter untuk sistem 3 fasa. Rangkaian AC-AC converter untuk sistem 3 fasa diantaranya diberikan oleh kedua gambar ini. Jadi di sini bebannya terhubung Y, tetapi untuk rangkaian yang pertama ini netral sumber dan netral beban ini dihubungkan dengan kawat, sementara untuk sistem yang kedua ini tidak memiliki kawat netral. Nah, untuk menganalisis rangkaian yang pertama ini metodenya sama seperti AC-AC converter untuk sistem satu fasa. Jadi karena di sini memiliki kawat netral, dan kalau impedansi kawat netralnya ini kita anggap 0, maka rangkaian untuk fasa A, fasa B, dan fasa C-nya itu tidak akan saling mempengaruhi. Sehingga untuk fasa A, fasa B, dan fasa C-nya di sini bisa kita analisis secara terpisah. Dan metode analisisnya sama seperti rangkaian AC-AC converter untuk sistem satu fasa. Kemudian untuk rangkaian yang kedua, di mana di sini tidak memiliki kawat netral, tentunya arus yang mengalir pada fasa A itu dipengaruhi oleh arus yang mengalir pada fasa B dan fasa C. Dan di sini metode analisisnya harus kita libatkan ketiga fasanya. Nah, kalau kita bandingkan kedua rangkaian ini, rangkaian yang tidak memiliki kawat netral ini kualitas tegangannya ini relatif lebih baik. Jadi karena di sini tidak memiliki kawat netral, maka harmonik ketiga yang dihasilkan dari masing-masing fasa ini itu tidak akan mungkin mengalir melalui rangkaiannya. Atau dengan kata lain, untuk rangkaian ini itu harmonik ketiganya sama dengan 0. Sedangkan untuk rangkaian yang pertama ini yang memiliki kawat netral, itu harmonik ketiganya nilainya relatif agak besar. Sehingga kualitas tegangan untuk rangkaian yang pertama, kalau kita bandingkan dengan rangkaian yang kedua, rangkaian yang pertama ini kualitas tegangan yang dihasilkannya juga relatif lebih jelek dibandingkan dengan yang tanpa kawat netral. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk rangkaian yang pertama ini, cara menganalisisnya itu sama seperti sistem satu fasa tadi. Tinggal kita ambil saja di sini salah satu fasanya. Misalnya kita analisis berdasarkan fasa A-nya. Tentunya jika bebannya di sini memiliki impedansi yang sama, maka hasil untuk fasa B dan fasa C-nya itu akan sama dengan hasil untuk fasa A. Oke, jadi di sini akan kita bahas parameter kinerjanya, terutama tegangan RMS pada bebannya. Itu rangkaian di mana konverternya di sini tidak memiliki kawat netral. Nah, bentuk tegangan yang dihasilkan dari konverter ini itu bisa kita bagi menjadi 3 bentuk tegangan, di mana bentuk tegangan tersebut itu dipengaruhi oleh sudut triggernya. Untuk sudut trigger antara 0 sampai dengan 60 derajat itu dikenal dengan mode 1, sedangkan untuk sudut trigger 60 sampai dengan 90 derajat dikenal sebagai mode 2. Kemudian untuk sudut trigger 90 sampai 150 derajat ini dikenal sebagai mode 3. Oke, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk tegangan pada beban jika SCR-nya dipicu dengan sudut antara 0 sampai dengan 60 derajat. Oke, di sini yang akan kita lihat itu
sudut tegangan fasa PAN-nya. Tentunya fasa B dan fasa C-nya ini bentuknya sama seperti fasa A, tetapi bergeser atau berselisih fasa sebesar 120 derajat. Oke, kita lihat dulu untuk urutan pensaklaran dari setiap SCR ini. Jadi ini merupakan SCR1, ini SCR2, SCR3, SCR4, SCR5, dan SCR6. Nah, SCR yang pertama kali mendapatkan sudut trigger itu SCR1, kemudian disusul oleh SCR2, SCR3, dan seterusnya. Nah, jarak sudut pulsa antara setiap SCR ini adalah 60 derajat. Kemudian kondisi pensaklarannya dalam hal ini kondisi on-off-nya untuk sudut trigger antara 0 sampai dengan 60 derajat itu diperlihatkan pada gambar ini. Oke, jadi kalau kita anggap T6 dan T5 ini dalam kondisi on, maka T4-nya berada dalam kondisi off. Artinya di siklus untuk bagian ini sebenarnya sudah ada proses pensaklaran, sehingga di sini kita asumsikan T6 dan T5 dalam kondisi on, sedangkan T4 berada dalam kondisi off. Kemudian T1-nya diberikan pulsa dengan sudut sebesar alfa derajat. Sehingga sekarang yang berada dalam kondisi on adalah T1, T6, dan T5. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai urutannya. Oke, jadi ini kondisi awal. Kemudian T1 ini kita berikan pulsa trigger pada sudut alfa. Dan tentunya sudut alfa yang diberikan pada T1 ini itu pada sudut antara 0 sampai dengan 60 derajat. Nah, untuk kasus kita ini kita asumsikan sudut alfanya itu sebesar 30 derajat. Sehingga sekarang yang berada dalam kondisi on adalah T1, T5, dan T6. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa tegangan PAN beban itu sama dengan tegangan PAN sumber. Artinya, ketika T1 ini diberikan pulsa trigger pada sudut alfa, kalau kita perhatikan di sini, maka tegangan PAN-nya ini akan diteruskan ke beban. Jadi untuk kondisi ini, tegangan beban itu sama dengan tegangan PAN dari sumber. Kemudian ketika sudut tegangan PAN ini mencapai 60 derajat, maka T5 ini akan berubah kondisi dari on menjadi off. Di T5-nya sekarang off. Nah, T5 ini berubah kondisi menjadi off karena ketika sudut tegangannya ini mencapai 60 derajat, arus yang mengalir pada fasa C-nya ini itu sama dengan 0. Hal ini bisa kita lihat dari gelombang tegangan ini. Jadi T5 tadi itu adalah untuk fasa C. Kalau kita perhatikan titik ini, nah titik ini sama dengan titik ini. Ini 60 derajat. Nah, ketika sudut tegangan PAN ini mencapai 60 derajat, kalau kita perhatikan untuk fasa C-nya di sini tegangannya sama dengan 0. Nah, karena di sini kita asumsikan bebannya beban R, maka arus untuk fasa C-nya juga sama dengan 0. Tentunya karena arusnya di sini sama dengan 0, maka T5 maupun T2 ini kondisinya itu berada dalam kondisi off.
Jadi sekarang yang berada dalam kondisi on adalah T1 dan T6. T1 dan T6. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di gambar ini, tegangan antara titik A dan titik N ini itu setengah dari tegangan antara titik A dan titik B. Jadi karena ini off, maka tegangan PAB itu sama dengan tegangan PAB pada sisi sumber. Nah, jika impedansinya ini kita asumsikan sama, tentunya tegangan PAN itu nilainya setengah dari PAB tegangan sumber. Artinya pada kondisi ini, tegangan PAN yang diteruskan ke beban ini itu adalah setengah dari PAB dari sumber. Kalau kita perhatikan, ini tegangan setengah tegangan PAB. Nah, bagian ini sekarang diteruskan ke beban. Dalam hal ini beban fasa A. Jadi kalau kita ulangi, karena pada kondisi ini T5-nya ini berada dalam posisi off, maka tegangan PAB itu sama dengan PAB berdasarkan sisi sumber. Tentunya tegangan PAN itu adalah setengah dari PAB. Sesuai dengan gambar yang diperlihatkan pada bagian ini. Jadi untuk fasa A-nya pada kondisi ini itu sekarang merasakan tegangan sebesar setengah dari PAB. Itu bagian ini. Oke, kemudian kalau kita lihat urutannya di sini, yang akan mendapatkan pulsa trigger berikutnya adalah SCR yang kedua. Oke, jadi sekarang yang berada dalam kondisi on adalah T2, T1, dan T6. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, karena T1, T2, dan T6 ini berada dalam kondisi on, tentunya sekarang tegangan PAN pada sisi beban itu sama dengan tegangan PAN dari sisi sumber. Jadi dari sudut 90 sampai dengan 120 derajat, bagian tegangan PAN sumber ini akan diteruskan ke beban. Nah, ketika sudut tegangan PAN di sini mencapai 120 derajat, maka T6 ini akan berubah kondisi menjadi off. Kalau kita perhatikan untuk T6 ini berhubungan dengan fasa B. Dan kalau kita lihat gelombang tegangan untuk fasa B-nya, pada titik ini arus untuk fasa B-nya sama dengan 0. Sehingga T6 ini akan berubah kondisi menjadi off. Oke, jadi sekarang T6 berubah kondisi menjadi off. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa tegangan PAN pada beban itu adalah setengah dari tegangan PAC sumber. Oke, jadi kalau kita lihat untuk kondisi ini sekarang yang on itu adalah T2 dan T1. T2 dan T1. Nah, dari rangkaian ini terlihat bahwa tegangan PAN itu adalah setengah dari PAC. Jadi untuk kondisi yang ini, bagian tegangan yang diteruskan ke fasa A itu adalah bagian setengah dari tegangan PAC, yaitu bagian ini. Kemudian setelah PAC ini mencapai 150 derajat, maka SCR yang ketiga ini
itu akan mendapatkan pulsa trigger. Ingat tadi jarak antara pulsa triggernya ini adalah 60 derajat ya. Kalau kita perhatikan untuk pulsa trigger yang kedua ini tadi diberikan pada sudut 90 derajat. Nah, pulsa trigger yang ketiga ini karena di sini jaraknya 60 derajat, maka pulsa trigger yang ketiga ini atau untuk SCR yang ketiga ini itu diberikan pada sudut 90 plus 60 yaitu 150 derajat. Oke, jadi ketika T3 ini mendapatkan pulsa trigger, kalau kita perhatikan gambarnya, yang berada dalam kondisi on sekarang adalah T1, T2, dan T3. Nah, karena ketiga SCR ini dalam kondisi on, maka tegangan yang sampai kepada beban fasa A ini itu adalah tegangan PAN dari sumber, seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Nah, kemudian ketika tegangan PAN ini mencapai 180 derajat, berarti arus untuk fasa A-nya itu sama dengan 0. Nah, karena di sini arus fasa A-nya sama dengan 0, tentunya T1 akan berubah kondisi menjadi off. Oke, jadi sekarang T1 berubah kondisi menjadi off. Yang on sekarang adalah T3 dan T2. Kalau kita perhatikan T3 dan T2 ini on, tetapi karena kedua SCR ini semuanya dalam kondisi off, tentunya tidak ada tegangan yang diteruskan ke beban, seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Oke, jadi dengan cara yang sama, yaitu dengan mengikuti kondisi on-off dari setiap SCR, kemudian urutan dari pulsa trigger setiap SCR, maka kita bisa memperoleh bentuk tegangan untuk siklus negatifnya. Jadi kalau kita gambarkan bentuk tegangan beban untuk satu siklus, itu diperlihatkan pada gambar ini. Nah, bagian ini merupakan tegangan beban untuk siklus positif, sedangkan bagian ini tegangan beban untuk siklus negatifnya. Nah, di gambar ini juga diperlihatkan bagaimana kondisi dari setiap SCR. Untuk bagian ini, sesuai dengan pembahasan kita tadi, untuk bagian ini T1, T6, dan T5 ini berada dalam kondisi on. Sedangkan untuk bagian yang ini, T1, T6 dalam kondisi on, sedangkan T5 berubah posisi menjadi kondisi off. Demikian juga untuk bagian-bagian lainnya. Kalau kita ringkaskan tadi urutan pensaklarannya itu bisa dilihat dari bagian ini. Jadi awalnya T6, T5, dan T4 itu dalam kondisi off. Kemudian T1 mendapatkan pulsa trigger sehingga T1 on, demikian juga T6 dan T5. Kemudian di bagian ini T5-nya menjadi off. Kemudian di bagian ini T2 mendapatkan pulsa trigger sehingga T2, T1 dan T6 berada dalam kondisi on. Kemudian di bagian ini T6 berubah menjadi off. Kemudian di bagian ini T3 mendapatkan pulsa trigger. Kemudian di bagian ini T1 berubah menjadi off. Tentunya dengan cara yang sama Anda bisa menentukan bagaimana kondisi pensaklaran untuk siklus negatifnya ini.
Nah, tentunya nilai RMS dari tegangan beban ini bisa kita peroleh dengan mensubstitusi bentuk gelombang ini ke persamaan untuk menghitung nilai RMS. Jadi kalau bentuk gelombang ini kita substitusi ke sini, kemudian kita integralkan dari alfa sampai 2pi, atau bisa juga batas integralnya kita gunakan hanya setengah siklus, yaitu dari alfa sampai 2pi, kemudian di sini dibagi dengan pi, maka kita akan memperoleh nilai RMS tegangan bebannya itu seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Nah, kemudian ingat bahasan kita ini itu untuk kondisi beban resistif. Jadi beban pada fasa A, fasa B, dan fasa C-nya ini merupakan beban resistif. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk sudut trigger yang berada di antara 0 sampai dengan 60 derajat, maka tegangan RMS pada bebannya itu diberikan oleh persamaan ini. Kemudian bagaimana bentuk tegangan dan nilai RMS dari tegangan beban untuk mode 2 atau untuk sudut trigger yang berada di antara 60 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, kalau misalnya sudut alfa atau sudut triggernya ini kita geser melebihi 60 derajat, di sini terlihat bahwa tegangan bebannya ini hanya dipengaruhi oleh bagian setengah tegangan PAB dan bagian setengah tegangan PAC. Untuk lebih jelasnya, kita lihat urutan kerjanya. Jadi pada mode 2, atau jika sudut triggernya berada di antara 60 derajat sampai dengan 90 derajat, maka kondisi on-off dari setiap komponen SCR-nya itu diperlihatkan pada gambar ini. Oke, kita mulai untuk urutan pertama. Tadi awalnya ini kita anggap T6 dan T5 ini berada dalam kondisi on, kemudian T4 berada dalam kondisi off. Jadi 5 dan 6 ini on, sedangkan T4 ini berada dalam kondisi off. Tentunya tegangan PAN-nya di sini itu sama dengan 0. Nah, ketika T1 ini mendapatkan pulsa trigger dengan sudut antara 60 sampai 90 derajat, anggaplah sudutnya di sini. Di sini terlihat bahwa komponen tegangan yang sampai ke beban itu adalah komponen setengah dari tegangan PAB. Karena ketika T1 ini on, maka T5 akan menjadi off. Nah, T5 menjadi off itu disebabkan karena untuk sudut 60 sampai dengan 120 derajat, kalau Anda perhatikan 60 sampai dengan 120 derajat, tegangan PC ini berada dalam siklus negatifnya. Artinya ketika T1 ini on, maka T5 ini akan langsung off karena T5 ini itu mendapatkan prategangan balik. Nah, setelah T1 mendapatkan pulsa trigger, maka SCR yang akan mendapatkan pulsa trigger berikutnya itu adalah T2. Nah, ketika T2 ini mendapatkan pulsa trigger, T6 ini akan berubah posisi menjadi off. Sekarang kita lihat kenapa T6 ini berubah posisi menjadi off. Anda perhatikan tadi ketika T2 ini mendapatkan pulsa trigger, posisi sudutnya itu ada pada daerah ini.
kalau kita perhatikan tegangan fasa B untuk sudut pada daerah ini nilainya berada di antara 120 dan 150 derajat ya. Maaf, 120 dan 180 derajat. Kalau kita lihat untuk fasa B-nya atau yang berkaitan dengan T6 tadi. Nah, PB-nya di sini tuh polaritas tegangannya bernilai positif. Nah, sedangkan awalnya T6 ini kalau Anda perhatikan polaritasnya itu mengarah ke sana. Artinya ketika polaritas B ini menjadi positif, maka T6 ini akan mendapatkan prategangan balik atau berada dalam kondisi reverse, sehingga T6 ini akan menjadi off. Oke, jadi sekarang yang mengantarkan tegangan ke bagian fasa A ini adalah tuh fasa A dan C. Nah, tentunya tegangan beban pada fasa AN ini atau pada fasa A ini adalah setengah dari tegangan PAC, seperti yang ditunjukkan pada daerah ini. Kemudian berikutnya setelah T2 mendapatkan pusat trigger, maka yang akan mendapatkan pusat trigger urutan berikutnya adalah T3. Nah, ketika T3 ini mendapatkan pulsa trigger, maka T1 juga akan langsung off. Nah, perubahan kondisi T1 menjadi off itu bisa kita lihat pada kondisi ini. Ingat, ini tadi saat dimana T3-nya mendapatkan pulsa trigger. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan PAN ini bernilai negatif. Artinya polaritas tegangan di sini itu lebih negatif dibandingkan dengan bagian ini, atau dengan kata lain bagian ini lebih positif dibanding bagian ini. Sehingga T1 ini akan mendapatkan prategangan balik atau berada dalam kondisi reverse yang menyebabkan T1 ini berubah posisi menjadi off. Nah, dengan cara yang sama tentunya Anda akan bisa memperoleh bagaimana bentuk tegangan untuk siklus negatifnya. Oke, jadi jika sudut triggernya berada di antara 60 sampai 90 derajat, maka bentuk tegangan bebannya itu diberikan oleh gambar ini. Dan dari gambar ini terlihat bahwa bentuk tegangannya itu sudah berbeda berbeda jika sudut triggernya dipicu antara 0 sampai dengan 60 derajat. Dan tentunya nilai RMS dari tegangan ini itu tidak sama lagi dengan yang tadi, atau untuk 0 sampai dengan 60 derajat. Nah, jika gelombang tegangan ini kita analisis nilai RMS-nya, maka kita akan memperoleh persamaan ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk mode kedua ini, atau jika sudut triggernya berada di antara 60 sampai dengan 90 derajat, maka nilai tegangan RMS pada beban itu diberikan oleh persamaan ini. Kemudian yang kedua, kalau Anda perhatikan kondisi dari setiap SCR-nya di sini, itu tidak ada SCR di mana ketiga SCR-nya itu berada dalam kondisi on. Beda halnya dengan sudut trigger antara 0 sampai dengan 60 derajat yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian untuk mode 3-nya atau untuk sudut trigger antara 90 derajat sampai dengan 150 derajat, dengan cara yang sama seperti yang kita bahas tadi, Anda
tentunya bisa memperoleh bagaimana bentuk tegangannya. Dan di sini diberikan bentuk tegangan untuk sudut trigger antara 90 sampai dengan 150 derajat, itu bentuk tegangannya seperti pada gambar ini. Dan ini kalau kita analisis nilai RMS-nya itu diperoleh persamaan ini. Jadi untuk rangkaian konverter ini itu ada 3 kondisi yang menghasilkan 3 bentuk tegangan, di mana sudut picunya yang pertama, mode pertama tadi 0 sampai dengan 60 derajat, kemudian 60 derajat sampai dengan 90 derajat, kemudian 90 derajat sampai dengan 150 derajat. Jadi rentang sudut alfa untuk mengatur tegangan pada beban itu berada di antara 0 sampai dengan 150 derajat. Oke, supaya pembahasan kita mengenai konverter 3 fasa ini menjadi lebih lengkap, di sini kita akan membahas 2 buah contoh kasus. Yang pertama, AC-AC konverter yang dilengkapi dengan penghantar netral. Kemudian yang kedua, AC-AC konverter 3 fasa yang tidak memiliki penghantar netral. Nah, tegangan sumber untuk kedua konverter ini itu adalah 380 volt fasa ke fasa. Kemudian bebannya di sini beban resistif dengan resistansi sebesar 10 ohm. Sudut pulsa triggernya di sini kita atur sebesar 80 derajat. Nah, yang diminta di sini adalah daya aktif total pada beban. Nah, kalau Anda perhatikan sudut picunya ini dan bebannya ini sama seperti AC-AC konverter 1 fasa yang sudah kita selesaikan pada slide-slide sebelumnya tadi. Demikian juga tegangan sumbernya ini kalau kita ubah menjadi fasa ke netral, ini nilainya sekitar 220 volt. Dan itu sama seperti AC-AC konverter 1 fasa yang sudah kita selesaikan pada slide sebelumnya tadi. Oke, kita selesaikan untuk kasus yang pertama, yaitu AC-AC konverter 3 fasa yang memiliki kawat netral. Sesuai dengan pembahasan kita pada slide-slide sebelumnya tadi, bahwa untuk konverter ini bisa dianalisis hanya berdasarkan pada salah satu fasanya. Jadi konsep analisisnya sama seperti analisis sistem 3 fasa seimbang. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan ambil salah satu fasanya. Kemudian dari fasa tersebut, kita bisa menghitung berapa tegangan beban, arus beban, dan kemudian daya bebannya. Nah, tentunya persamaan yang digunakan itu sama seperti persamaan untuk AC-AC konverter 1 fasa dengan beban resistif. Ingat tadi ini bebannya merupakan beban resistif sebesar 10 ohm. Oke, jadi sudut triggernya tadi itu 80 derajat, kita rubah menjadi radian, sedangkan tegangan sumbernya dalam hal ini tegangan fasa ke netralnya 380 dibagi dengan akar 3, itu kita anggap nilainya sama dengan 220 volt. Nah, dari kedua variabel ini tentunya kita bisa menetapkan atau menghitung berapa tegangan output pada bebannya untuk sudut 80 derajat. Dan ini persamaan yang digunakan sama seperti persamaan tegangan RMS untuk AC-AC konverter 1 fasa beban R. Nah, dari tegangan ini kita bisa mendapatkan arus, kemudian dari tegangan dan arus kita bisa mendapatkan daya aktif pada bebannya.
Nah, tentunya untuk sistem 3 pasanya, daya aktifnya di sini kita kalikan 3. Kemudian untuk AC-AC konverter 3 fasa yang tidak memiliki penghantar netral, untuk kasus ini kalau kita perhatikan di sini sudut triggernya 80 derajat. Dan ini nilainya berada di antara 60 sampai dengan 90 derajat. Artinya persamaan yang harus kita gunakan ini persamaan untuk mode kedua, seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Oke, jadi karena sudut triggernya di sini tadi berada di antara 60 sampai 90, maka persamaan yang harus kita gunakan yaitu persamaan ini. Dari kedua nilai ini tentunya kita bisa menentukan tegangan output pada bebannya. Nah, dari tegangan output beban ini, karena bebannya merupakan beban resistif, kita bisa langsung menghitung arus bebannya berdasarkan nilai RMS dari tegangan outputnya. Demikian juga dengan dayanya. Oke, jadi untuk kedua kasus ini silakan Anda hitung sehingga Anda mendapatkan hasil, kemudian hasil Anda tadi bisa Anda bandingkan dengan simulasi yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjutkan dengan simulasi kasus kita tadi. Yang pertama, AC-AC konverter 3 fasa di mana netral sumbernya ini terhubung dengan netral beban. Oke, ini komponen yang digunakan. Di sini kita menggunakan SCR. Jadi bagian ini rangkaian kendali atau pulsa trigger untuk SCR yang atas dengan yang bawah ini, atau untuk fasa A. Kemudian yang ini pulsa trigger untuk fasa B. Kemudian yang ini pulsa trigger untuk SCR yang berhubungan dengan fasa C-nya. Kemudian kalau kita perhatikan di rangkaian ini, pulsa trigger untuk SCR yang atas ini sama dengan pulsa trigger dengan SCR yang di bawahnya. Kalau kita lihat rangkaiannya, ini pulsa triggernya diambil pada sumber yang sama, masuk ke SCR yang atas, kemudian masuk ke SCR yang bawah. AC-AC konverter 3 fasa yang memiliki hubungan netral, kedua SCR-nya ini itu di-trigger pada sudut yang sama. Demikian juga kedua SCR ini di-trigger pada sudut yang sama, demikian juga untuk fasa C-nya. Tetapi ingat tentunya untuk trigger fasa A, fasa B, dan fasa C itu harus berbeda sebesar 120 derajat. Sesuai dengan gelombang tegangan sumbernya, fasa A, fasa B, dan fasa C-nya di sini berbeda 120 derajat. Oke, kita periksa dulu bebannya. Oke, kita periksa dulu resistansi bebannya. 10 ohm. Fasa B-nya juga 10 ohm. Fasa C-nya juga 10 ohm. Kemudian tegangan sumbernya itu 220 dikali dengan akar 3 atau sekitar 380 volt. Kemudian sudut triggernya pada kasus tadi itu sebesar 80 derajat. Nah, di sini yang akan kita ukur yang pertama nilai RMS dari tegangan bebannya, dalam hal ini tegangan fasa ke netral dari beban ini. Kemudian komponen harmoniknya. Nah, di sini akan kita lihat itu harmonik ketiganya. Karena nanti akan kita bandingkan dengan
AC-AC converter 3 fasa yang tidak memiliki kawat netral. Jadi untuk harmoniknya di sini yang akan kita lihat itu harmonik ketiganya. Kemudian di sini juga kita ukur kualitas tegangannya atau THD dari tegangan bebannya. Nah, bagian ini untuk mengukur daya bebannya, dalam hal ini untuk daya satu fasanya. Tentunya hasil di bagian ini itu harus kita kalikan dengan 3 karena di sini ada 3 buah beban. Kemudian kita juga mengukur arus bebannya. Nah, arus beban dan tegangan beban di sini pengukurannya kita wakili dengan menggunakan fasa A. Tentunya magnitudnya sama dengan magnitud fasa B dan fasa C. Kemudian di sini juga kita akan tampilkan pulsa trigger dan bentuk tegangan pada bebannya. Oke, kita simulasikan untuk kasus yang pertama ini. Nah, kalau Anda perhatikan hasil simulasi kita ini sama seperti AC-AC converter satu fasa yang sudah kita selesaikan tadi. Ya, tentunya nilainya di sini sama karena tegangan fasa ke netral dari sumbernya itu juga sama dengan kasus kita sebelumnya tadi. Demikian juga resistansi bebannya dan sudut triggernya ini memiliki nilai yang sama dengan kasus yang sudah kita selesaikan di awal tadi. Jadi nilai RMS dari tegangan bebannya itu 171,3 volt. Kemudian harmonik ketiganya kalau Anda perhatikan di sini nilainya 95,84 volt. Nanti harmonik ketiganya ini akan kita bandingkan dengan AC-AC converter 3 fasa yang tidak memiliki kawat netral. Kemudian THD-nya itu 55%. Nah, daya aktif pada bebannya itu 3 kali 2935 watt. Nah, hasil ini bisa Anda bandingkan dengan hasil perhitungan yang kita minta tadi. Tentunya hasil perhitungan Anda itu nilainya tidak jauh berbeda dengan hasil simulasi kita ini. Kemudian kalau kita lihat bentuk tegangan dan pulsa trigger dari rangkaiannya. Oke, kita perhatikan dulu pulsa triggernya. Jadi gambar yang di atas ini merupakan pulsa trigger dari rangkaian kita. Nah, yang kuning ini pulsa trigger untuk siklus positif fasa A. Kemudian bagian ini pulsa trigger siklus negatif untuk fasa A-nya. Kemudian kalau kita bandingkan sudut pulsa trigger untuk siklus positif dan siklus negatifnya ini jaraknya dengan jarak ini itu memiliki nilai yang sama. Artinya sudut trigger untuk siklus positif itu bagian ini itu nilainya sama dengan sudut trigger untuk siklus negatifnya, yaitu bagian ini. Oke, sedangkan yang ini pulsa trigger untuk fasa C dan yang ini pulsa trigger untuk fasa B-nya. Kemudian kalau Anda perhatikan ini jaraknya itu 120 derajat. Demikian juga yang ini itu jaraknya 120 derajat. Nah, bentuk tegangan bebannya sendiri kalau kita perhatikan untuk fasa A, fasa B dan fasa C-nya ini berbeda sebesar 120 derajat. Sesuai dengan perbedaan fasa dari tegangan sumbernya. Dan kalau hasil ini kita bandingkan dengan AC-AC converter satu fasa, di sini terlihat bahwa bentuk tegangannya sama seperti AC-AC converter satu fasa yang sudah kita selesaikan di awal tadi.
Oke, kita lanjutkan dengan simulasi AC-AC converter 3 fasa yang tidak memiliki kawat netral. Kita perhatikan dulu rangkaian kendali untuk masing-masing SCR. Kalau kita lihat di sini sumber untuk pulsa triggernya, SCR yang atas ini mengambil dari bagian ini, sedangkan SCR yang bawah ini pulsa triggernya itu mengambil dari bagian ini. Demikian juga SCR untuk fasa B dan fasa C nya. Artinya untuk rangkaian ini setiap SCR nya itu di trigger pada sudut yang berbeda. Nah, untuk simulasi yang kedua ini, jika netralnya ini tidak kita hubungkan dengan suatu resistansi, ini simulasinya tidak bisa kita jalankan. Jadi agar simulasinya di sini bisa kita jalankan, netralnya ini kita hubungkan dengan resistansi yang nilainya jauh lebih besar daripada resistansi bebannya. Kalau kita perhatikan, resistansi untuk netralnya ini itu sebesar 1000 ohm, sedangkan untuk bebannya itu 10 ohm. Jadi penggunaan resistansi di sini ini tujuannya agar simulasinya bisa kita jalankan dan hasil yang kita peroleh itu masih relatif akurat karena resistansi yang kita gunakan di sini itu nilainya relatif sangat besar. Nah, parameter yang kita ukur sama seperti kasus yang pertama tadi. Oke, kita atur dulu untuk pulsa kendalinya. Ini sebesar 80 derajat. Kemudian kita jalankan. Oke, kita lihat dulu untuk hasil simulasi yang pertama, yaitu tegangan RMS pada bebannya. Nah, untuk sudut 80 derajat di sini diperoleh tegangan RMS pada bebannya itu 143,4 volt. Ini silahkan Anda bandingkan dengan hasil perhitungan Anda tadi. Demikian juga untuk daya aktif pada bebannya itu 3 kali 2056. Ini juga bisa Anda bandingkan dengan hasil perhitungan yang kita minta tadi. Nah, ini merupakan nilai RMS arus bebannya itu 14,34 ampere. Nah, kemudian kalau kita perhatikan harmoni ketiga yang dihasilkan dari rangkaian kita ini nilainya relatif sangat kecil, yaitu 0,5042 volt. Sedangkan kasus yang pertama tadi atau yang menggunakan penghantar netral, harmoni ketiganya ini relatif sangat besar, itu sebesar 95,84 volt. Nah, pada simulasi ini sebenarnya kita juga bisa mendapatkan harmonik-harmonik lainnya selain harmonik ketiga, misalnya harmonik ke-7, ke-9 dan seterusnya. Dan tentunya secara umum harmonik-harmonik yang dihasilkan untuk rangkaian ini selain harmonik dasar itu nilainya relatif lebih kecil dibanding dengan konverter yang menggunakan kawat netral. Hal itu bisa juga kita lihat dari THD yang dihasilkan. Di sini THD-nya itu 47%. Sedangkan kasus sebelumnya tadi itu sebesar 55%. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pulsa trigger dan tegangan beban yang dihasilkan. Oke, kita perhatikan dulu pulsa trigger dari setiap SCR-nya. Ini merupakan pulsa trigger untuk SCR 1. Ini SCR 2, SCR 3, SCR 4, SCR 5, SCR 6, kemudian balik lagi ke SCR 1, dan seterusnya. Kemudian sudut pulsa atau sudut triggernya itu sebesar ini, dan ini nilainya itu 80 derajat. Kemudian kalau kita perhatikan bentuk tegangan bebannya, ini sama seperti pembahasan kita tadi, bahwa untuk sudut picu atau sudut trigger antara 60 sampai dengan 90 derajat
Itu bentuk tegangannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini untuk tegangan beban fasa A, fasa B, dan fasa C. Oke, jadi kalau kita simpulkan pembahasan kita tadi untuk kedua jenis konverter ini dengan beban berupa beban resistif. Kesimpulan pertama, untuk konverter yang menggunakan kawat netral ini bisa dianalisis secara terpisah, artinya analisisnya sama seperti AC-AC konverter satu fasa, dan sudut triggernya atau sudut pengendaliannya itu rentangnya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Sedangkan untuk konverter yang tidak menggunakan kawat netral ini, rentang pengaturan tegangannya itu dari sudut 0 sampai dengan 150 derajat. Dan di sini ada 3 bentuk tegangan yang dihasilkan tergantung dari sudut triggernya. Kemudian kesimpulan yang kedua, kualitas tegangan yang dihasilkan oleh konverter yang tidak menggunakan pengantar netral ini lebih baik dibandingkan dengan kualitas tegangan yang dihasilkan dari konverter yang menggunakan kawat netral. Hal ini disebabkan karena konverter yang tidak menggunakan kawat netral ini, harmonik yang dihasilkan khususnya harmonik ketiga, dan kalau kita lanjutkan simulasi kita tadi untuk memperoleh harmonik ke-9, ke-12, dan seterusnya, itu komponen-komponen harmonik tadi itu nilainya relatif sangat kecil, atau idealnya nilainya sama dengan 0. Sehingga secara keseluruhan akan memberikan THD yang lebih baik. Nah, di gambar ini diperlihatkan beberapa jenis rangkaian AC-AC konverter baik satu fasa maupun 3 fasa. Nah, pembahasan kita tadi sebenarnya terbatas pada rangkaian untuk gambar yang ini, kemudian yang ini. Ingat, penggunaan triak di sini itu sama juga sebenarnya dengan penggunaan 2 buah SCR yang dipasang anti paralel. Kemudian pembahasan kita tadi juga melingkupi konverter ini tanpa kawat netral, dan konverter yang ini. Nah, untuk AC konverter lainnya, silakan Anda telah sendiri untuk mendapatkan bagaimana prinsip kerjanya dan parameter kinerja dari konverternya. Oke, kita lanjutkan ke bagian akhir dari pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai cycloconverter. Nah, cycloconverter ini fungsinya untuk mengubah tegangan beban dan mengubah frekuensi beban. Bentuk rangkaian cycloconverter itu ditunjukkan pada gambar ini. Kalau kita perhatikan gambar ini ada kemiripan dengan pembahasan kita pada materi penyearah terkendali. Hanya saja sekarang di sini ada 2 bagian rangkaian. Nah, rangkaian yang sebelah kiri ini dikenal dengan istilah P converter, sedangkan untuk bagian yang kanan ini dikenal dengan istilah N converter. Nah, bagian ini sendiri merupakan tegangan, merupakan beban dari cycloconverternya. Nah, kemudian sumbernya di sini sendiri sebenarnya hanya ada satu sumber tegangan, tetapi di sini gambarnya kita buat secara terpisah. Nah, kemudian bagaimana prinsip pengubahan frekuensinya? Untuk memahaminya kita lihat dulu. Ini merupakan tegangan sumber, anggaplah di sini frekuensinya 50 Hz. Nah, jika seandainya frekuensi beban ini kita kehendaki berubah menjadi 50/3 atau dalam hal ini 16,6 Hz, maka P converter dan N converternya itu harus bekerja selama 1,5 siklus. Jadi ini bagian kerja untuk P converternya 1,5 siklus. 1,5 siklus berikutnya ini merupakan bagian kerja dari N converternya. Oke, kita lihat dulu untuk P converternya. Jadi rangkaian ini tadi kita kehendaki agar bebannya frekuensinya menjadi
50 per 3 Hz atau 16,6 Hz. Oke, kita lihat untuk P konverternya, ini merupakan tegangan sumbernya. Nah, dari rangkaian ini terlihat sebenarnya rangkaian ini merupakan rangkaian penyearah. Jadi bagian siklus negatif ini akan disearahkan. Sehingga untuk bagian 1,5 siklus awal ini, tegangan pada bebannya ini bentuknya seperti ini. Dan ingat, selama P konverternya ini bekerja atau diberikan pulsa, N konverternya itu tidak boleh kita berikan pulsa trigger. Nah, setelah P konverternya ini bekerja untuk 1,5 siklus ini, maka 1,5 siklus berikutnya yang bekerja adalah N konverternya. Jadi ini adalah bagian kerja untuk N konverternya. Nah, kemudian kalau kita lihat polaritas SCR-nya di sini, ini mengarah ke bawah, sehingga bagian siklus positif ini akan disarahkan menjadi negatif. Jadi bentuk tegangan bebannya sekarang, 1,5 siklus yang kedua ini, itu bentuk tegangan bebannya seperti ini. Nah, kalau kedua siklus tadi kita gabungkan, maka diperoleh bentuk tegangan beban seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa dari titik ini sampai dengan titik ini itu merupakan satu gelombang tegangan beban. Sementara untuk sumbernya sendiri, jumlah gelombangnya di sini kalau kita lihat di sini ada 3 buah gelombang. Jadi 3 buah gelombang ini diubah menjadi 1 buah gelombang. Atau dengan kata lain, frekuensinya diturunkan menjadi sepertiganya. Nah, demikian juga kalau misalnya kita kehendaki frekuensi pada bebannya ini misalnya menjadi 25 Hz. Atau 50 per 2. Maka P konverter dan N konverternya ini itu harus bekerja selama 1 siklus dari tegangan beban. Jadi ini untuk bagian untuk bagian P konverternya, ini untuk bagian N konverternya. Sehingga nanti bentuk tegangan pada bebannya bentuknya seperti ini. Ya, kita ulangi. Jadi kalau misalnya kita kehendaki tadi frekuensi pada bebannya ini menjadi 25 Hz, maka P konverternya ini bekerja untuk siklus ini, dan N konverternya itu bekerja pada siklus ini. Jadi 2 siklus gelombang tegangan sumber itu menghasilkan 1 siklus tegangan beban. Atau frekuensi bebannya kita turunkan menjadi setengahnya. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menentukan berapa siklus atau berapa lama periode kerja dari setiap konverter, dalam hal ini P konverter dan N konverternya. Jadi sebagai contoh misalnya jika frekuensi bebannya ini kita kehendaki menjadi 10 Hz, sedangkan sumbernya di sini tadi 50 Hz, maka nilai N-nya di sini sama dengan 5. Artinya periode kerja dari setiap konverternya itu adalah 5/2 kali periode tegangan sumber, atau 2,5 kali dari periode tegangan sumber. Jika frekuensi sumbernya tadi 50 Hz, maka periodenya 1/50 yaitu 0,02 detik. Artinya
periode kerja dari P konverternya maupun N konverternya itu 2,5 kali 0,02 atau 0,05 detik. Jadi P konverternya bekerja selama 0,05 detik. Nah, setelah 0,05 detik, yang bekerja berikutnya adalah N konverternya yang juga bekerja selama 0,05 detik. Atau secara keseluruhan, siklus kerja P konverter dan N konverternya ini kalau kita totalkan 0,05 ditambah dengan 0,05 itu sama dengan 0,1 detik. Jadi periode gelombang tegangan beban itu adalah 0,1 detik. Kalau kita bagi 1/0,1 itu diperoleh frekuensi tegangan bebannya sebesar 10 Hz. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur nilai RMS atau nilai efektif tegangan bebannya? Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan mengatur sudut trigger dari SCR pada rangkaiannya ini. Kalau kita perhatikan di gambar di bawah ini, di sini ada sudut alfa. Kalau misalnya tegangan bebannya akan kita perkecil, tentunya nilai alfanya ini harus lebih besar. Jadi dengan mengatur sudut alfa atau sudut trigger dari pemicuan untuk SCR-nya ini, kita bisa mengatur nilai RMS atau nilai efektif tegangan bebannya. Nah, di gambar ini juga diperlihatkan ini harmonik pertama dari tegangan bebannya. Jadi sebenarnya yang dikehendaki ini adalah harmonik pertamanya, tetapi karena tegangan bebannya di sini bentuknya bukan lagi sinusoidal murni, tentunya selain harmonik dasar, tegangan beban ini juga mengandung harmonik-harmonik lain. Atau dengan kata lain, kualitas tegangan bebannya ini THD-nya tidak sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita simpulkan pembahasan kita ini untuk mengubah frekuensi beban, yaitu dengan cara mengatur periode kerja P konverter dan N konverter, kemudian P konverter dan N konverternya ini kita berikan sudut trigger secara bergiliran. Ingat tadi P konverter dan N konverternya ini tidak boleh bekerja secara bersamaan. Kemudian untuk mengatur tegangan bebannya itu dengan cara mengatur sudut pulsa trigger yang kita berikan pada SCR ini. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai AC-AC converter. Kalau kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama, parameter penting dari suatu AC-AC converter itu adalah nilai RMS dari tegangannya, kemudian komponen harmoniknya, terutama harmonik pertama, dan kualitas tegangan yang dihasilkan atau nilai THD dari tegangan pada bebannya. Kemudian yang kedua, AC-AC converter untuk sistem satu fasa pada beban R, tegangan bebannya itu hanya dipengaruhi oleh sudut pulsa triggernya, atau dalam hal ini rentang sudut dari pulsa triggernya itu bisa kita atur dari 0 sampai dengan 180 derajat untuk mengendalikan tegangan pada bebannya. Sedangkan pada beban RL, tegangan beban di sini juga dipengaruhi oleh lamanya hantaran arus oleh SCR. Nah, lamanya hantaran arus tersebut itu dipengaruhi oleh induktansi dari beban. Nah, pada beban RL ini nilai minimum dari sudut triggernya itu adalah sudut impedansi bebannya. Artinya rentang pengaturan dari sudut triggernya itu berada di antara sudut impedansi dari bebannya sampai dengan 180 derajat.
Oke, kemudian kita juga telah membahas AC-AC converter untuk sistem 3 fasa. Ada 2 jenis rangkaian tadi yang kita bahas. Yang pertama, rangkaian yang tidak memiliki kawat netral, dan yang kedua rangkaian yang memiliki kawat netral. Dan di sini untuk bebannya di sini yang kita analisis, yang kita bahas itu hanya beban R dan bebannya terhubung secara Y. Pada konverter yang memiliki kawat netral, ini analisisnya konsepnya sama seperti AC-AC konverter 1 fasa. Sedangkan AC-AC konverter 3 fasa yang tidak memiliki kawat netral, itu analisisnya harus kita lakukan secara bersamaan antara fasa A, fasa B, dan fasa C-nya. Nah, kemudian tadi juga kita sudah mensimulasikan bahwa THD dari AC-AC konverter 3 fasa itu akan menjadi lebih baik jika konverternya tidak memiliki kawat netral. Nah, pada konverter yang tidak memiliki kawat netral, rentang sudut pengaturannya itu berada di antara 0 sampai dengan 150 derajat. Ingat hal ini untuk beban resistif. Kemudian bentuk tegangan yang dihasilkan itu ada 3 bentuk, sehingga pengoperasiannya juga ada 3 mode. Mode pertama jika sudut triggernya berada di antara 0 sampai dengan 60 derajat, kemudian mode kedua 60 derajat sampai dengan 90 derajat, dan yang ketiga 90 derajat sampai dengan 150 derajat. Kemudian kita juga sudah membahas secara sekilas mengenai PWM AC chopper. Nah, PWM AC chopper ini pengaturan tegangannya berdasarkan duty cycle pulsa PWM yang kita gunakan untuk mengendalikan rangkaiannya. Terakhir tadi kita membahas mengenai cyclo converter. Nah, cyclo converter ini sendiri sebenarnya pada dasarnya adalah rangkaian penyearah, tetapi sudah ada 2 rangkaian di sana, yaitu P converter dan N converter. Nah, P converter dan N converter ini bekerja secara bergantian. Nah, frekuensi pada tegangan bebannya itu bisa kita atur berdasarkan berapa lama periode setiap rangkaian bekerja. Sedangkan pengaturan tegangannya itu bisa kita atur melalui sudut trigger pada setiap SCR-nya. Nah, contoh aplikasi dari AC-AC converter ini diantaranya adalah untuk pengaturan pencahayaan lampu atau dikenal dengan istilah dimmer. Kemudian pengaturan suhu pada heater. Jadi dengan mengatur sudut trigger kita bisa mengatur suhu yang kita inginkan pada suatu heater atau pemanas. Kemudian AC-AC converter ini juga bisa digunakan untuk starting motor induksi. Kalau Anda ingat materi mesin listrik, motor induksi itu ketika kita starting itu akan memberikan atau akan mengakibatkan timbulnya arus starting yang relatif cukup besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka motor induksinya sebaiknya tidak kita starting secara direct online. Nah, untuk mengurangi arus starting tersebut, sebenarnya kita juga bisa menggunakan metode starting Y delta. Tetapi pada starting Y delta, perubahan tahapan tegangannya itu atau perubahan tegangan pada motor induksinya itu hanya terjadi dalam 2 tahap. Atau dengan kata lain, perubahan kecepatannya itu juga hanya berlangsung dalam 2 tahap, sehingga perubahan kecepatannya itu relatif tidak smooth atau tidak halus. Nah, jika kita menggunakan rangkaian AC-AC converter untuk startingnya, perubahan tegangan yang kita berikan pada motor itu bisa kita atur menjadi beberapa tahap sesuai dengan pulsa trigger yang kita berikan pada AC-AC converternya. Nah, jika tegangannya kita buat menjadi beberapa tahap, tentu perubahan kecepatannya juga terjadi dalam beberapa tahap. Nah, dengan demikian perubahan kecepatan yang dihasilkan selama proses starting tersebut akan menjadi lebih halus atau lebih smooth. Nah, selain digunakan untuk mendapatkan perubahan kecepatan yang halus selama proses starting, AC-AC converter ini juga bisa digunakan untuk pengaturan kecepatan motor induksi ketika beroperasi secara normal. Nah, pengaturan kecepatan pada kondisi operasi normal ini bisa kita lakukan diantaranya dengan mengatur suplai tegangan pada motor induksinya. Yang kedua bisa juga dengan
melakukan pengaturan frekuensi. Nah, tentunya pengaturan kecepatan dengan menggunakan perubahan frekuensi itu akan memberikan rentang pengaturan kecepatan yang lebih lebar. Untuk detail mengenai pengaturan pada motor induksi, silahkan Anda telaah pada bahan kuliah yang membahas mengenai mesin-mesin listrik. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya.